Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Kita akan melanjutkan ya. Ini adalah bagian terakhir untuk pembahasan soal latihan ujian sekolah untuk kimia kelas 12. Insya Allah kita bahas soal nomor 21 sampai dengan selesai. Berapakah harga A, B, C, D, E? Ini adalah metode redox ya. Saya buat reaksinya kembali di sini. CuO ditambah dengan NH3 menghasilkan Cu, N2, dan H2O. Cu menjadi ini ya, ini adalah unsur bebas beloknya 0, O itu min 2, maka Cu-nya plus 2, 2 ke 0 itu mengalami penurunan belok turun 2, lalu ada N, untuk ruas kanan N-nya ada 2 ya, maka saya setarakan sini N-nya 2. Ini adalah unsur bebas beloknya 0, di sini H-nya 3, 3 kalikan plus 1 itu plus 3, maka nanti sini min 3. Sini min 3 ya. Min 3 ke 0 itu adalah naik 3, tapi jangan lupa dikalikan 2, karena tadi N-nya sudah dikali 2. Ya, maka nanti sini jadinya min 2, turun 2, nanti sini jadinya plus 6. Lalu kita kalikan silang. Maka nanti sini jadinya kalikan 3, di sini kita kalikan 1. Kita ikutin garisnya ya, 3 kalikan 1, nanti sini 3 CuO, ditambah 1 kalikan 2, maka tetap 2, 2 NH3 menjadi 3 Cu ditambah N2 ditambah H2O. Kita setarakan yang mengalami perubahan belok terlebih dahulu ya, yaitu Cu dan N. Ruas kiri Cu-nya 3, ruas kanan juga 3. Ruas kiri N-nya 2, ruas kanan N-nya juga 2. Ruas kiri oksigennya itu adalah 3, maka saya masukkan sini 3 agar oksigennya 3. H-nya itu ada 6, di sini H-nya juga sudah ada 6. Sudah setara, maka nanti A-nya 3, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 1, E-nya 3. 3, 2, 3, 1, 3. Jawabannya E. Nomor 22, data hasil percobaan Mg ditambah H2SO4. Tentukan grafik yang dihasilkan. Ya, grafiknya kita ikutin aja. Untuk sumbu X-nya adalah waktu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 gitu ya. Lalu untuk sumbu Y-nya kita buat 10, 20, 30, 40, 20,16 saya letakkan di sini, 40,24 ya, 24 itu di sini, 40,24, lalu 60,32, 60,32, seperti ini, lalu ada 80,40, 80,40. Nah, kayak gini boleh. Ya, ini sebenarnya tuh agak melengkung dikit ya, Dek. Nah, kayak gini. Ya, seperti ini ya. Agak melengkung dikit harusnya ini. Nah, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Kalau kenapa ini jelas salah ya? Ini jelas salah. Kenapa bukan poin E? Kalau poin E itu yang benar adalah berarti kalau 20, Y-nya ya 20. Kalau misalkan sini X-nya 40, otomatis Y-nya juga 40. Ini datanya tidak seperti itu ya. Ya, lanjutkan kita masuk ke soal nomor 23. Nama senyawa karbon berikut yang merupakan isomer fungsi senyawa alkohol. Alkohol berisomer fungsi dengan eter ya. Tata nama eter itu adalah alkoksi alkana. Ya. Kita lihat jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian carilah eter yang jumlah C-nya 6. Ini tata nama alkohol, salah. Ini tata nama aldehid, tata nama keton. Nah, ini tata nama ester. Yowis jawabannya D ya. Di profil eter itu seperti ini. 1, 2, 3, O, 1, 2, 3. Inilah di profil eter. Ya, C-nya ada 6 dan dia gugusnya eter. Oke ya, lanjut ya. Hasil penyulingan minyak bumi tersusun dari C14 sampai C17. Dapat diolah menjadi bahan bakar minyak yang banyak digunakan untuk kebutuhan kendaraan bermotor dan industri. Fraksi tersebut dalam golongan apa?
Ya, C14 sampai C17 itu lebih menghasilkan solar ya, Dek. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 25. Jenis reaksinya, kita lihat ya, ini ada gugus asam karboksilat ditambah dengan alkohol menghasilkan COO. COO itu adalah ester, maka ini adalah reaksi pembentukan ester atau disebut esterifikasi ya. Esterifikasi. Selanjutnya di sini ada OH ditambah dengan HBr. Lalu OH-nya diganti sama Br nih. Yang tadinya OH berubah jadi Br. Maka reaksi pergantian gugus itu disebut substitusi. Begitu ya guys. Esterifikasi dan substitusi. Next, nomor 26. Ini gambarnya harusnya kayak gini ya. Ini ada benzina. Saya tambahkan dengan Cl. Ya. Oh, CH3Cl ini. CH3ClD. Saya tambahkan dengan CH3Cl, nanti hasilnya tuh apa gitu ya. Ya, CH3Cl maka nanti hasilnya adalah suatu gugus metil yang menggantikan H ya. Ini H-nya lepas, Cl-nya lepas, maka nanti bereaksi menghasilkan HCl. Lalu CH3-nya menggantikan gugus H. Di sini ada CH3. Nah, ini adalah reaksi alkilasi. Oke. Ya, reaksinya adalah alkilasi, hasil akhirnya adalah toluen. Ini adalah toluen. Oke, lanjut. Masuk ke soal nomor 27. Pada suhu 23 Celcius, volumenya 2 liter, terdapat kesetimbangan. Ya, sudah dalam bentuk keadaan setimbang ya. SO2, O2, menghasilkan 2 SO3. Dalam keadaan setimbang, SO2-nya itu 4 mol, ini juga 4 mol, ini adalah 4 mol. Nilai Kc dan Kp-nya ya. Oke, saya akan mencari Kc-nya terlebih dahulu. Konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan reaktan pangkat koefisiennya. Rumusnya konsentrasi jangan lupa mol dibagi volume, volumenya 2. Maka nanti 4 dibagi 2 itu adalah 2. Selanjutnya ini ya, 4 dibagi 2 itu juga 2. Ini 4 dibagi 2 itu juga 2. 2 kuadrat adalah 4. Oh, ini coret langsung aja ya. Jawabannya adalah setengah. Itulah nilainya Kc. Kc-nya itu setengah. Maka udah ya, jawabannya A ya, Dek. Lalu berapakah nilai Kp-nya? Rumusnya Kp itu adalah Kc dikalikan RT pangkat delta N. Begini. Ya. Kc-nya adalah setengah, R-nya itu 0,082, T-nya itu harus dalam keadaan Kelvin, maka 27 ditambah 273. Itu 300 ya. Nah, delta E-nya mana, Mbak? Delta E itu artinya koefisien produk dikurangi dengan reaktan. Nah, produknya ada berapa? Produknya ada 2. Reaktannya 2 tambah 1, ada 3. Maka nanti 2 kurangi 3 adalah min 1. Ya, maka nanti setengah dikalikan, kalau pangkat min jadi seper ya. 300 dikalikan 0,082, itu 24,6. Saya hitung langsung ya, 0,5 dikalikan 1 dibagi 24,6. Hasilnya adalah 0,02. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Begitu ya, ini adalah hubungan Kp dengan Kc. Oke, next saya lanjut ke soal nomor 28. Pasangan data yang tepat. Laktosa direaksikan dengan Fehling akan menghasilkan endapan Cu. Kita lihat ya, laktosa itu termasuk disakarida. Dia terhidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, ini adalah gugus bereduksi. Karena di dalamnya itu ada gugus aldehid. Baik glukosa maupun galaktosa itu mengandung gugus aldehid. Karena dia mengandung gugus aldehid, maka bisa bereaksi dengan Fehling. Ya, jawabannya benar. A. Fruktosa. Fruktosa jika diuji dengan tolens menghasilkan endapan cermin perak ya, salah. Fruktosa itu mengandung gugus keton, dia bukan gugus bereduksi. Yang dikatakan gugus bereduksi itu jika mengandung aldehid.
Maka salah. Glukosa tidak berbentuk merah ungu jika diuji moli. Salah. Sukrosa hasil uji dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata. Sukrosa itu adalah disakarida yang mengandung glukosa dan fruktosa. Nah, di sini fruktosa mengandung gugus keton. Nah, maka tidak bisa direduksi dengan Fehling. Nah, harusnya tidak menghasilkan endapan merah bata. Selulosa diperoleh dari hidrolisis amilum, bukan ya. Selulosa itu berdiri sendiri, amilum juga sendiri. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Nomor 28. Pasangan yang tepat. Polietilena itu monomernya etena, betul. Panci anti lengket, tidak ya. Panci anti lengket itu adalah teflon, tetrafluoretilena, ya, bukan etena. Salah ya, ini kondensasi juga salah, harusnya adisi. Kalau monomernya ada enak-enaknya itu adisi ya, Dik. Selanjutnya protein, monomernya isoprena salah, protein harusnya asam amino monomernya. Karet alam, isoprena betul, adisi betul. Ya, ini betul. Polivinil klorida, monomernya vinil klorida betul. Genteng plastik bisa, tapi harusnya sini adisi. Karena monomernya punya rangkap kayak gini. Nah, kalau monomernya punya rangkap, itu prosesnya adisi. Salah ya, salah di reaksi pembuatannya. Polipropilena, propilena betul, tali betul. Nah, ini monomernya itu ada enak-enaknya, maka adisi. Ya, jawabannya poin 3. Nomor 30. Pasangan data yang keduanya berhubungan secara tepat. Magnetit, apakah natrium? Tidak ya. Magnetit itu adalah besi. Pirolusit mangan betul. Oh ya, ini tadi salah ya. Ini salah. Pirolusit mangan betul. Kriolit itu harusnya aluminium, bukan seng. Hematit itu betul, besi ya. Siderit itu juga harusnya besi. 2 dan 4. C. 31. Berdasarkan data tersebut, massa MgOH2, ya ini berarti sebuah titrasi. Rumusnya adalah mol H+ sama dengan mol OH-. Rumusnya nanti adalah MA kalikan VA kalikan A sama dengan MB dikalikan VB kalikan B. MA-nya itu adalah 0,1. VA-nya kalian jumlah ya, bagi 3 rata-rata yaitu 20. Valensi asamnya 1. MB-nya itu tidak tahu konsentrasinya, volumenya adalah 10, valensi basanya itu 2, OH-nya ada 2 ya. 20 dibagi 2, oh ini sama aja 20 ya, habis ya. Maka nanti konsentrasi basanya 0,1. Apa rumusnya konsentrasi? Gram dibagi mr dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. Konsentrasinya udah ketemu 0,1. Masanya MgOH2 nggak tahu, kita akan mencari MR-nya dulu. Mg itu 24, saya hitung ya, 24. OH itu 17, 17 kalikan 2 itu 34. Maka MR-nya 58. Dikalikan 1000, volumenya adalah 10. Gunakan volume MgOH2. 1000 dibagi 10 adalah 100. Maka nanti gramnya adalah 5,8 dibagi 100, 0,058. Oke guys, kita lanjut ya. 32. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat. Berikut besi, apakah prosesnya tanur tiup? Betul, tanur tiup atau tanur tinggi ya. Belerang dengan proses kontak, pembuatan kontak itu akan menghasilkan asam sulfat, bukan belerang. Maka salah. Aluminium whole herald betul. Fosfor fresh salah ya. Fresh itu untuk menghasilkan sulfur, bukan fosfor. Tembaga Sisilia salah. Sisilia untuk menghasilkan sulfur. Salah juga. Jawabannya 1 dan 3. Diketahui data 3 buah periode 3. Unsur periode 3 itu apa saja? Na, mung, ali, sing, paling, seksi, calon, artis. NaMg itu sifatnya adalah logam, Si itu adalah metaloid, P hingga Cl itu non-logam. Na hingga Mg itu sifatnya basa, aluminium itu amfoter,
Si hingga Cl itu adalah asam. Kita lihat ya, ternyata di sini ada amfoter, ya, amfoter maka aluminium, maka C itu adalah aluminium. Di sini ada basa, ini ada asam. Asam itu lebih ke kanan ya, maka A itu di sisi paling kanan. Maka B itu basa, basa itu sisi paling kiri. Antara kiri dan kanan nanti diapit oleh aluminium ya, maka aluminium paling kiri nanti ada si B, paling kanan itu ada si A, gitu ya. Didasarkan kenaikan nomor atom, semakin ke kanan itu nomor atomnya semakin naik. Ya, berarti jawabannya BCA, kenaikan nomor atom, kiri ke kanan. 34, ada 35 soal ya. Salah satu senyawa yang memiliki sifat tersebut adalah mempunyai beberapa tingkat oksidasi, ini ciri-cirinya unsur transisi. Senyawanya berwarna betul, titik-titiknya tinggi betul, maka mana aja sih yang transisi gitu aja ya dek. SR bukan, SR itu golongan 2A ya, atau temennya bebek mangan cacing, saya buat sini golongan 2A. MN itu betul, transisi ya, ini adalah mangan. Mg itu magnesium, golongan 2A, bukan golongan transisi. K itu golongan 1A, Ba itu golongan 2A. Maka yang transisi itu adalah poin B. Next, kita masuk ke soal terakhir. Wow, ini gimana? Seorang siswa mereaksikan larutan A dengan 5 mili larutan B dalam tabung reaksi. Jadi, ada larutan B itu direaksikan dengan larutan A. Dan memanaskannya dalam suatu wadah menghasilkan air, menghasilkan C dan air. Oh ya, berarti A ditambah B itu menghasilkan C dan air. Larutan A mempunyai rumus molekul CnH2nO2. Oh ya, ini berarti A ini kalau nggak asam karboksilat, maka dia adalah ester. Jika diuji dengan lakmus, dapat memerahkan lakmus biru. Oh, berarti sifatnya asam karboksilat. Oke, A ini berarti asam karboksilat ya. Udah ketemu A-nya. Larutan B, larutan senyawa organik yang mempunyai rumus molekul C8H18O. Untuk larutan B, CnH2n plus 2O ya. C8H18. Ini berarti kalau nggak alkohol, ya dia adalah eter. Nah, setelah direaksikan, kok menghasilkan warna berbau harum. Nah, berarti C-nya ini harum. Harum itu ciri-ciri sifatnya ester. Nah, ini berarti sudah ketemu reaksi esterifikasi. Esterifikasi itu adalah reaksi asam karboksilat ditambah dengan alkohol. Nah, berarti poin B ini senyawa alkohol menghasilkan ester dan air. Begitu ya. Larutan A adalah askarbok, larutan B itu adalah alkohol. Maka simpulan elementer yang benar. Larutan A adalah etanol. Salah ya, larutan A itu adalah askarbok. Salah. Larutan B adalah pentanol. Betul, ini alkohol, tapi kita lihat alkoholnya itu jumlah C-nya ada 8. Kalau 8 bukan pentanol, tetapi oktanol. Larutan C adalah oktil etanoat. Coba, C ini adalah ester. Tata namanya betul, alkil alkanoat. Sekarang tinggal kita lihat jumlah C-nya ada berapa ya. Dari asam karboksilat C-nya ada 2, dari alkohol C-nya ada 8. 2 tambah 8 itu 10. Maka kita hitung. Oktil itu adalah 8, etanoat itu adalah ada 2. Betul sekali ya, jawabannya adalah C. Esternya ada 10 karbon. Larutan B adalah asam etanoat. B itu alkohol, bukan asam karboksilat. Salah. C adalah asam etanoat. C itu adalah ester, tata namanya alkil alkanoat. Salah juga. Ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.